Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPB 5 akan membahas tentang tugas RBL Fisika Dasar tahun 2020-2021 yang bertemakan tentang seminar ilmuwan internasional. Kami dari kelompok 1 akan membahas penerapan tentang hukum Bernoulli pada kincir air. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fahira Ramadianti dengan NIM 120290085 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Perkenalkan, nama saya Azrina Mulia Ahtari Karzinar dengan NIM 120290079 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Halo, perkenalkan nama saya Esther Evangelista Tampu Bolan dengan NIM 120290078 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Halo, perkenalkan nama saya Gabriel Olivia, NIM 120110022 dari Prodi Fisika. Halo, perkenalkan nama saya Juliana Rahman, NIM 120290090 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Halo teman-teman, kalian pasti belum tahu kan apa itu hukum Bernoulli. Jadi, hukum Bernoulli merupakan istilah dalam mekanika fluida yang membahas tentang gerak aliran fluida. Walaupun pengertian fluida adalah zat yang dapat mengalir, namun bukan berarti hanya air, tetapi gas dan udara pun juga termasuk dalam fluida. Hukum Bernoulli ini menyatakan bahwa tekanan fluida akan berkurang atau menurun jika fluida tersebut mengalir atau bergerak lebih cepat, yang berarti akan ada penurunan energi potensial pada aliran fluida tersebut. Karena kita sudah tahu bahwa fluida bukan hanya air tetapi udara pun juga masuk ke dalamnya, hal ini membuat kincir angin termasuk alat yang menggunakan prinsip hukum Bernoulli dalam pemakaiannya. Kincir angin merupakan salah satu alat yang digunakan sebagai pembangkit listrik. Kincir angin dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu kincir angin sumbu horizontal dan kincir angin sumbu vertikal. Yang pertama, kincir angin sumbu horizontal ialah jenis kincir angin yang paling banyak digunakan. Kebanyakan, kincir angin jenis ini mempunyai 2 atau 3 bilah baling-baling, walaupun ada juga kincir angin yang bilah baling-balingnya kurang atau lebih dari kincir angin tersebut. Yang kedua, ada kincir angin sumbu vertikal. Kincir angin ini memiliki poros rotor yang berputar secara vertikal. Keuntungannya adalah generator dan gearbox dapat diletakkan di bawah, sehingga beban menara lebih ringan. Kincir angin juga tidak perlu diarahkan sesuai arah angin. Akan tetapi, selama perputaran dapat terjadi gaya berbalik dan gaya drag. Kincir angin sumbu vertikal dibagi menjadi 2 jenis, yaitu Savenius dan Darius. Kincir Darius memiliki efisiensi yang cukup tinggi, tetapi menghasilkan ripple torka yang besar, sementara kincir Savenius relatif sederhana dan terdiri dari 2 atau lebih bilah. Gambar 7 menunjukkan jenis-jenis kincir angin berdasarkan bentuknya, sedangkan gambar 8 menunjukkan karakteristik setiap kincir angin sebagai fungsi dari kemampuannya untuk mengubah energi kinetik angin menjadi energi kinetik putar untuk setiap kondisi kecepatan angin. Dari gambar 8 dapat disimpulkan bahwa kincir angin jenis multi-blade dan Savenius cocok digunakan untuk aplikasi PLTB kecepatan rendah, sedangkan kincir angin tipe propeller paling umum digunakan karena dapat bekerja dengan lingkup kecepatan angin yang luas. Kemudian, ada karakteristik kerja kincir angin. Seperti pada gambar ini, gambar menunjukkan bagian daerah kerja dari kincir angin. Berdasarkan gambar tersebut, daerah kerja angin dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada cadence speed, yang kedua ada kecepatan kerja angin rata-rata atau kecepatan nominal, dan yang ketiga ada cutout speed. Secara ideal, kincir angin dirancang dengan kecepatan cadence yang seminimal mungkin, kecepatan nominal yang sesuai dengan potensi angin lokal, dan kecepatan cutout yang semaksimal mungkin. Namun, secara mekanik, kondisi ini sulit diwujudkan karena kompensasi dari perancangan kincir angin dengan nilai kecepatan maksimal V cutoff yang besar adalah V cut and V rated yang relatif akan besar. Sistem elektrik PLTB.
Secara umum, sistem kelistrikan dari PLTB dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, kecepatan konstan, kedua, kecepatan berubah. Keuntungan dari sistem kecepatan konstan atau fixed speed adalah murah. Sistemnya sederhana dan kokoh atau robust. Sistem ini beroperasi pada kecepatan putar turbin yang konstan dan menghasilkan daya maksimum pada satu nilai kecepatan angin. Sistem ini biasanya menggunakan generator tak serempak atau unsynchronous generator dan cocok diterapkan pada daerah yang memiliki potensi kecepatan angin yang besar. Kelemahan dari sistem ini adalah generator memerlukan daya reaktif untuk bisa menghasilkan listrik sehingga harus dipasang kapasitor bank atau dihubungkan dengan grid. Sistem ini rentan terhadap pulsating power menuju grid dan rentan terhadap perubahan mekanis secara tiba-tiba. Selain kecepatan konstan, ada juga sistem turbin angin yang menggunakan sistem kecepatan berubah atau variable speed. Artinya, sistem didesain agar dapat mengekstrak daya maksimum pada berbagai macam kecepatan. Sistem variable speed dapat menghilangkan pulsating torque yang umumnya timbul pada sistem fixed speed. Secara umum, sistem variable speed mengaplikasikan elektronika daya untuk mengkondisikan daya seperti penyarah, konverter DC-DC, ataupun inverter. Pada sistem variable speed B menggunakan generator induksi rotor belitan. Karakteristik kerja generator induksi diatur dengan mengubah-ubah nilai resistansi rotor sehingga torsi maksimum selalu didapatkan pada kecepatan putar kincir berapapun. Sistem ini lebih aman terhadap perubahan beban mekanis secara tiba-tiba. Terjadi reduksi pulsating power menuju grid dan memungkinkan memperoleh daya maksimum pada beberapa kecepatan angin yang berbeda. Sayangnya, jangkauan kecepatan yang bisa dikendalikan masih terbatas. Pada sistem variable speed C menggunakan rangkaian elektronika daya untuk mengatur nilai resistansi rotor. Sistem ini memungkinkan memperbaiki jangkauan kecepatan yang bisa dikendalikan oleh sistem pertama. Sistem variable speed D dan E adalah sistem PLTB yang dibedakan berdasarkan jenis generator yang digunakan. Jadi, sekian pembahasan kami mengenai RBL kelompok 1 TPB 5A. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.